Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah membeli motor dengan harga 10 kali lipat tanpa memperdulikan surat-surat lain, yang penting motor, kunci, helm, dan surat tanda nomor kendaraan saja. Lagi pula, ia tak akan memakainya untuk keseharian. George tak langsung bergegas menuju tempat di mana Gabby berada. Ia justru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Lord. "Ada apa?" Lord langsung bertanya, maksud George menelpon dirinya. Meskipun George merasa geram dengan Lord karena mengingat penjelasan Marvel saat ditelepon tadi, ia berusaha untuk tak menunjukkannya saat ini, mungkin nanti. "Kau punya nomor ponsel Marvel?" "Punya, memangnya kenapa?" "Kirimkan padaku sekarang juga." "Memangnya ada urusan apa kau dengannya?" "Tak perlu banyak bertanya, kirimkan saja, aku tunggu sekarang juga." George langsung mematikan secara sepihak. Tak berselang lama, George mendapatkan notifikasi berupa pesan. Lord mengirimkan apa yang diminta oleh George. George segera menghubungi Marvel. Marvel yang mendapatkan panggilan telepon itu pun tak langsung mengangkatnya karena dari nomor yang tak ia kenal. Namun karena ponselnya terus berdering hingga lebih dari 3 kali, ia pun mengangkatnya. Pasti penting jika sampai sebanyak itu. "Siapa?" Marvel berbicara dengan sedikit berteriak karena ia sedang di atas motor yang melaju sehingga suaranya seolah terbang terbawa angin. "George." "Hei manusia pelit, katakan padaku di mana Gabby? Kau membuatku memutari seluruh kota, padahal kau tahu di mana dia berada." Marvel langsung mencecar George, menodongkannya agar memberitahu letak wanita yang ia cintai itu. "Baru saja aku akan memberitahumu. Pergi ke dermaga sekarang juga. Gabby berada di sana. Siapapun yang sampai di sana duluan, segera cegah jika Gabby melakukan hal yang membahayakan. Kita tak tahu apa yang ada di pikirannya. Meskipun dia terlihat kuat, tapi kita tetap harus berjaga-jaga." Jelas George. George tak memikirkan bahwa Marvel adalah saingannya. Yang terpenting adalah Gabby tetap dalam pengawasan di saat hatinya sedih. George melihat lokasi Gabby lagi sebelum ia memasukkannya ke dalam saku jasnya. Ia menghidupkan mesin motornya dan melaju menuju dermaga. 2 sepeda motor dengan model yang berbeda sampai di dermaga secara bersamaan. Keduanya memarkirkan kendaraan itu sembarangan. Marvel dan George turun dari motor. Helm mereka lepaskan, menyugar rambut masing-masing untuk merapikannya. "Berikan kuncimu padanya," perintah Marvel pada George. Ia menunjuk Mark. "Biar dia yang mengurus motormu," imbuhnya kemudian. George melihat ke arah Mark. Orang yang dilihat pun menatap ke arah George. "Tangkap!" George melemparkan kuncinya. Untungnya Mark berhasil menangkapnya. 2 pria yang seharusnya sedang bersaing itu kini tengah menjalankan misi yang sama, mencari Gabby. Keduanya mengesampingkan persaingan mereka. Pria dengan tato di tangannya dan pria berpakaian rapi layaknya orang kantoran itu mengayunkan kaki mereka bersamaan dengan langkah yang cepat. Mereka menuju tepian dermaga. "Bagaimana bisa kau tahu Gabby di sini?" tanya Marvel tanpa mengalihkan pandangannya. "Mudah." George mengeluarkan ponselnya melihat titik Gabby berada. "Dia ke tengah laut," serunya. Marvel melirik untuk melihat juga. "Kau memasang pelacak?" George menjawab dengan anggukan kepala. "Di mana kau meletakkannya?" Marvel mulai ingin tahu. "Rahasia, dasar pelit. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat." George menyewa 2 motorbot untuk mempercepat sampai ke titik Gabby berada. "Kau bisa mengendarainya kan?" George bertanya seraya memakai pelampung untuk menjaga keselamatannya. Marvel nampak ragu untuk menjawab. Ia tak suka dengan laut. Pernah naik motorbot saja tidak, apalagi mengendarainya.
Ia menjawab dengan gelengan kepala kecil. George memutar bola matanya. Percuma aku menyewakanmu, kau di sini saja, biar aku yang menyusulnya. Aku ikut, paksa Marvel. Daripada semakin lama berdebat, akhirnya George membiarkan Marvel untuk membonceng di belakangnya. Kau bawa ini dan arahkan padaku, pada titik berwarna merah itu. George menerangkan pada Marvel seraya memberikan ponselnya. Setidaknya Marvel ada gunanya ikut bersamanya. George mulai melajukan motorbot, terpaan angin ditambah percikan air mulai membasahi tubuh. Marvel memberikan arahan dengan suara yang berteriak karena berlomba dengan suara angin laut, ombak, dan mesin. Marvel melawan ketidaksukaannya dengan laut karena ia sesungguhnya tak bisa berenang sehingga menjauhi tempat yang berbau air. Motorbot itu semakin mendekati titik. Sepertinya itu, Marvel menunjuk sebuah speedboat. Speedboat dengan 2 kursi tanpa penutup di atasnya. Dari jarak 500 meter, George dan Marvel dapat melihat seorang wanita sedang berdiri di ujung speedboat yang tak dinyalakan mesinnya. Berdiri tegak, seolah siap menceburkan diri ke dalam lautan. George semakin menarik tuas gas, mempercepat lajunya. George dan Marvel berteriak bersamaan menyerukan nama Gabby saat melihat wanita itu mulai mencondongkan tubuhnya ke depan secara perlahan. Gabby! Gabby yang mendengar suara teriakan itu menoleh ke arah sumber suara yang berasal dari motorbot dari sebelah kanannya. Ia menyunggingkan senyumnya saat melihat siapa yang datang. Lalu, biur! Dia menceburkan dirinya ke dalam air dengan kedalaman 500 meter itu yang sudah masuk ke dalam kategori laut zona batial atau laut dalam karena kedalamannya lebih dari 200 meter. Biasanya juga disebut dengan twilight zone karena di kedalaman itu sedikit cahaya yang masuk. George semakin menarik tuas gas hingga penuh. Sesampainya di speedboat tempat Gabby menceburkan diri tadi, George melepaskan pelampungnya. Kau kendalikan motorbot ini, kau jaga dirimu sendiri baik-baik, jangan sampai kau terjatuh di laut, karena aku tak bisa menyelamatkan 2 orang sekaligus. Titah George. Aku akan masuk ke dalam, menyelamatkan Gabby, imbuhnya. Meskipun ragu, Marvel tetap menganggukkan kepalanya karena ia tak akan bisa menyelamatkan Gabby. Kenapa harus di laut? Pegang setangnya, aku akan masuk ke air setelah kau memegangnya. George memberikan instruksi kepada Marvel. Kedua tangan Marvel gemetaran memegang setang itu. George masih di posisi depan dalam kungkungan Marvel. Melihat Marvel yang tegang, George hanya bisa menggelengkan kepala, badan saja berotot, bertato, tapi dengan air saja takut. Kau rileks saja, jaga dirimu baik-baik. Jika dalam waktu 1 menit aku dan Gabby tak juga keluar dari dalam air, segera cari bantuan. Tangan kanan Marvel diangkat, memberikan jalan pada George untuk menceburkan diri ke laut. Biur, tanpa gas oksigen dan kacamata yang biasa digunakan untuk diving, George melawan perihnya mata yang harus terbuka untuk melihat di mana Gabby berada. Matanya sangat perih terkena air laut yang asin itu. George mempercepat berenangnya saat melihat Gabby yang menuju ke dasar laut. Ia tak memiliki banyak waktu karena dia bukanlah ikan yang kuat berenang lama di dalam air. Tanpa bantuan oksigen, ia bukanlah apa-apa. Ia harus segera membawa Gabby ke atas untuk menghirup oksigen sebelum paru-paru semakin mendesak untuk meminta asupan. George semakin mendekati Gabby, tak memperdulikan ikan-ikan di laut yang berenang ke sana kemari, asal tak ada ubur-ubur saja. Ia sangat menghindari hewan itu, menghindari sengatannya. George menyentuh pundak Gabby saat ia berhasil menyusul wanita itu.
Gabby pun melihat ke arah George. Ia tak dapat membuka mulutnya untuk bersuara sebab air akan masuk ke dalam paru-parunya jika ia melakukan itu. Ia sangat ingin bertanya, "Kenapa kau menyusulku?" Namun tak bisa terucap. Tangan kiri George memegang pergelangan tangan kanan Gabby. Ia memberikan isyarat dengan jempol kanannya menunjuk ke arah atas, mengajak Gabby untuk naik. Gabby yang paham dengan isyarat itu pun menggelengkan kepalanya. Ia menunjuk dasar laut dengan telunjuk kirinya. George tak mengizinkan Gabby ke dasar laut, apalagi tanpa bantuan oksigen. Ia tak bisa berlama-lama di sana. Tanpa persetujuan Gabby, ia berenang sekuat tenaga dengan menarik Gabby. Gabby memikirkan keselamatan George. Jika dia melawan, maka akan semakin berat beban George untuk naik. Ia tak ingin membahayakan orang lain, meskipun ia benci dengan George. Entah itu benar-benar cinta atau benci yang sesungguhnya. Gabby ikut berenang ke atas. Sesekali ia melihat ke dasar laut. Entah apa yang ia lihat di sana. George tak melepas sedikit pun genggamannya, justru semakin kuat.